Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eda Lestari SPD IMPD dan teman-teman yang kami banggakan. Dan kami di sini dari kelompok 6 izinkan kami untuk mempresentasikan 5 buah materi tentang metode pembelajaran. Yang pertama yang akan kami bahas ada snowball throwing, yang kedua centerpiece, yang ketiga inquiry, yang keempat ada team games turnamen, dan yang kelima ada marketplace activity. Untuk pematerian pertama, dipersilahkan kepada Siti Julpa Jailillah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ainia Hidayanti selaku moderator. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran snowball throwing. Snowball throwing adalah salah satu model pembelajaran yang memiliki tipe aktif atau active learning, di mana dalam implementasinya siswa harus terlibat secara proaktif. Menurut John M. Ecole dan Hasan Sadili, mereka menyebutkan bahwa snowball throwing terdiri dari kata snowball dan throw. Snow yang artinya salju, ball yang artinya bola, sedangkan throw artinya melempar. Jadi, snowball throwing adalah melempar bola salju. Nah, selain mereka, ada juga beberapa ahli yang menyebutkan pengertian dari snowball throwing. Nah, salah satunya Zaini. Menurut Zaini, metode pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari diskusi siswa secara bertingkat. Nah, dimulai dari kelompok terkecil, kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang lebih besar, sehingga pada akhirnya akan muncul 2 atau 3 jawaban yang telah disepakati oleh siswa secara berkelompok. Juga pengertian model pembelajaran snowball throwing menurut Debdignas adalah paradigma pembelajaran efektif yang direkomendasikan oleh UNESCO, yaitu belajar mengetahui, learning to know, belajar bekerja, learning to do, belajar hidup bersama, learning life together, dan belajar menjadi diri sendiri, learning to be. Model pembelajaran snowball throwing digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan siswa dalam menguasai materi tersebut. Snowball throwing melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dan menyampaikan pesan tersebut kepada teman satu kelompoknya. Pembelajaran snowball throwing ini salah satu metode pembelajaran yang mengharuskan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran menggunakan metode snowball throwing ini, siswa dapat melatih kemampuan untuk bertanya secara kritis serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dari uraian yang tadi telah dijelaskan, bahwa metode snowball throwing ini adalah pembelajaran yang mengedepankan partisipasi aktif siswa secara berkelompok guna mencapai tujuan bersama. Dilakukan menggunakan bahan kertas berisi pertanyaan yang dibentuk seperti bola, kemudian dilempar secara bergilir ke peserta didik lain untuk dijawab. Metode ini dapat melatih kesiapan siswa, membantu memahami konsep materi sulit, menciptakan suasana yang menyenangkan, membangkitkan motivasi belajar, menumbuhkan kerjasama, berpikir kritis, dan menciptakan proses pembelajaran aktif. Nah, sama halnya dengan metode pembelajaran lainnya, metode pembelajaran snowball throwing juga memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus difahami oleh setiap guru yang ingin metode pembelajaran ini. Kelebihan dari metode pembelajaran snowball throwing yaitu yang pertama, suasana kelas menjadi lebih menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa lainnya.
Yang kedua, siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan kepada siswa lainnya. Yang ketiga, siswa terlihat aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa yang terjun langsung di dalam praktek itu. Nah, yang kelima, siswa lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi pelajaran yang dipelajari. Hal ini disebabkan karena siswa mendapat penjelasan dari teman sebaya secara khusus disiapkan oleh guru, serta mengerahkan penglihatan, pendengaran, menulis, dan berbicara mengenai materi yang didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, selanjutnya, kekurangan dari metode pembelajaran snowball throw itu diantaranya yang pertama, sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi, sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat siswa biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau yang sudah diberikan. Yang kedua, ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi penghambat bagi anggota lainnya untuk memahami materi, sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajarannya. Nah, yang ketiga, tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok, sehingga siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi guru untuk menambahkan pemberian kuis individu dan penghargaan kelompok. Nah, yang keempat, kekurangannya memerlukan waktu yang sangat panjang. Yang kelima, siswa yang nakal cenderung untuk berbuat onar. Kelas sering kali dibuat gaduh karena kelompok dibuat oleh siswa. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran centerpiece. Centerpiece itu yaitu pusat perhatian. Nah, dalam istilah metode pembelajaran centerpiece itu metode pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk mengeluarkan ide atau gagasannya yang berbeda atau melengkapi ide dari peserta didik lainnya sebagai wahana untuk mengenal perbedaan pendapat yang berkembang di lingkungannya. Centerpiece merupakan gabungan dari berbagai teori pembelajaran seperti advanced organizer, skema atau skemata, berpikir kritis, dan konstruktivisme. Nah, mode pembelajaran advanced organizer yang dikembangkan oleh Ausubel, Joyce, dan Weil tahun 1992, advanced organizer merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran untuk menyiapkan peserta didik melihat kebermaknaan konsep yang akan dipelajari dan menghubungkan dengan konsep yang sudah dimiliki peserta didiknya. Nah, kalau skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seorang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya lingkungan. Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk mengidentifikasikan rangsangan yang datang dan terus berkembang. Nah, sedangkan berpikir kritis mengandung aktivitas mental dalam hal memecahkan masalah, menganalisis asumsi, memberi rasional, mengevaluasi, melakukan penyelidikan, dan mengambil keputusan. Dari sisi pedagogik, centerpiece ini bersumber pada berpikir kreatif yang bersumber pada pola pikir divergen, bukan konvergen. Nah, kalau konstruktivisme yaitu pembelajaran yang bersifat generatif berupa tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Centerpiece juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari metode centerpiece itu yang pertama dapat melatih cara dan pola berpikir anak, dapat melatih berpikir kritis, dapat mengetahui kemampuan pengetahuan umum dari seorang peserta didik. Nah, kekurangannya yaitu sulit membatasi pemikiran peserta didik. Seorang pendidik harus lebih banyak mengeksplor bahan ajar. Nah, sekian dari saya mengenai metode pembelajaran centerpiece dan snowball throwing.
Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zulfa yang telah memaparkan materinya. Lanjut pemateri kedua, yaitu Mahesa Rana Karisma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang metode inquiry. Menurut Sanjaya, pendapat mengenai pengertian mode pembelajaran inquiry adalah suatu mode pembelajaran yang mana menekankan proses berpikir kritis serta analitis dalam mencari dan menemukan sendiri mengenai jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Metode pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antar siswa dengan guru. Nah, metode ini juga sering dinamakan dengan metode heuristik, yang berasal dari Yunani, yaitu heuriskin, yang berarti saya menemukan. Jadi, peran siswa atau peserta didik dalam strategi ini yaitu menemukan atau mencari sendiri materi pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing bagi siswa untuk belajar. Menurut Sanjaya, metode inquiry memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu yang pertama, strategi pembelajaran inquiry yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang pada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Ketiga, pembelajaran inquiry merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Dan yang keempat, strategi pembelajaran inquiry dapat melayani kebutuhan sesuai yang siswa miliki atau kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Nah, ada juga kelemahannya, yaitu yang pertama, akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Dan keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai pembelajaran atau materi pembelajaran, maka strategi pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Langkah-langkah metode inquiry yaitu pertama, orientasi, kedua, merumuskan masalah, ketiga, merumuskan hipotesis, keempat, mengumpulkan data, lalu menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Macam-macam metode inquiry ada 3. Pertama, inquiry terbimbing merupakan pendekatan guru saat mengajar siswa melakukan kegiatan dengan memberikan pertanyaan awal serta mengarahkan terhadap diskusi.
Di sini guru berperan aktif untuk menentukan permasalahan serta tahapan pemecahannya. Pada metode ini ditujukan pada siswa yang kurang berpengalaman belajar terhadap pendekatan inquiry. Yang kedua, inquiry bebas. Inquiry bebas ini pendekatan dengan menggunakan metode yang digunakan kepada siswa yang telah berpengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan inquiry. Karena pendekatan ini, siswa pun dapat kebebasan untuk menentukan permasalahan yang akan diselidiki, menemukan dan merampungkan masalah-masalah secara mandiri, serta merancang prosedur atau langkah-langkah yang diberikannya. Jadi ini sendiri. Lalu yang ketiga ada inquiry bebas yang dimodifikasi. Pendekatan dengan metode ini merupakan modifikasi dari pendekatan inquiry terbimbing dan pendekatan inquiry bebas. Walaupun demikian, permasalahan topik yang untuk diselidiki tetap diberikan atau mengarah terhadap acuan kurikulum yang ada. Dalam pendekatan dengan metode ini, siswa tidak dapat memutuskan masalah agar diteliti secara individu. Namun, siswa menggunakan metode ini dalam menerima masalah dari gurunya untuk diselesaikan serta tetap menerima bimbingan. Akan tetapi, bimbingan yang didapatkan lebih sedikit dari pendekatan inquiry bebas dan pendekatan inquiry terbimbing. Guru membatasi bimbingan supaya siswa berusaha lebih dahulu secara mandiri dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahannya. Menurut Ahmad Zaidun, metode Teams Games Turnamen merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dapat membantu guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran secara baik. Menurut Jumanta Hamdayana, yaitu salah satu model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa, tanpa harus ada perbedaan status. Melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan serta reinforcement. TGT merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dikembangkan agar siswa lebih mudah dalam mereview dan menguasai materi pembelajaran. Metode pembelajaran TGT mengutamakan penggunaan turnamen antar tim dengan menggunakan permainan-permainan akademik. Dalam turnamen, setiap tim diwakili oleh salah satu anggota tim untuk bertanding dengan perwakilan tim lain. Perwakilan tim dipilih harus memiliki kemampuan akademik setara dengan perwakilan tim lain. Permainan akademik yang digunakan dalam turnamen tersusun di pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan konten yang dirancang untuk mengetes pengetahuan siswa yang diperoleh dari presentasi kelas dan latihan tim. Ada komponen Teams Games Turnamen. Menurut Robert Slavin, komponen utama metode pembelajaran TGT yaitu yang pertama presentasi di kelas. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas. Biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah dan diskusi yang dipimpin oleh guru. Lalu yang kedua ada kelompok atau tim. Kelompok biasanya terdiri dari 4-5 orang siswa yang anggotanya heterogen dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin, dan rasa atau etnis.
Nah, fungsi kelompok untuk lebih memahami materi bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik optimal pada saat games. Lalu ada games. Games terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Lalu ada turnamen. Turnamen biasanya dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja atau tugasnya ya. Dan ada juga rekognisi kelompok. Nah, kelompok akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan apabila poin mereka mencapai kriteria tertentu. Penghargaan kelompok sangat penting untuk memberikan pengertian pada siswa bahwa keberhasilan kelompok merupakan keberhasilan semua anggota. Implementasi model pembelajaran TGT. Pertama, pembelajaran terpusat bagi siswa. Kedua, proses pembelajaran dengan suasana berkompetisi. Ketiga, pembelajaran bersifat aktif, yakni siswa berlomba untuk dapat menyelesaikan persoalan. Keempat, pembelajaran diterapkan dengan mengelompokkan siswa menjadi tim-tim. Lalu, dalam kompetisi diterapkan sistem poin. Kemudian, dalam kompetisi disesuaikan dengan kemampuan siswa atau dikenal kesetaraan dalam kinerja akademik. Dan kemajuan kelompok dapat diikuti oleh seluruh siswa melalui jurnal kelas yang secara mingguan. Lalu ada dalam pemberian bimbingan, guru mengacu pada jurnal, serta adanya sistem penghargaan bagi siswa yang memperoleh poin yang banyak. Robert S. Lavin dalam Pippin Marvia Society secara implisit mengungkapkan kelebihan dan kelemahan model pembelajaran komparatif tipe TGT. Kelebihannya yaitu para siswa dalam kelas yang menggunakan TGT memperoleh teman yang secara signifikan lebih banyak dari kelompok rasial mereka. Meningkatkan persepsi siswa bahwa hasil yang mereka peroleh tergantung dari kinerja, bukan keberuntungan. TGT meningkatkan harga diri sosial pada siswa, tetapi tidak untuk rasa harga diri akademik mereka. TGT meningkatkan kekooperatifan terhadap yang lain. Keterlibatan siswa lebih tinggi dalam belajar bersama, tetapi menggunakan waktu yang lebih banyak. Dan TGT meningkatkan kehadiran siswa di sekolah pada remaja-remaja dengan gangguan emosional. Lebih sedikit yang menerima skors atau perlakuan lain. Dan kelemahannya yaitu yang pertama, sulitnya mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan akademis yang beragam. Kelemahan ini dapat diatasi jika guru bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok. Kedua, banyaknya siswa yang mempunyai kemampuan akademis tinggi, kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan pada siswa lainnya. Kelemahan ini dapat dilakukan dengan membimbing siswa yang mempunyai kemampuan akademis tinggi tersebut agar dapat dan mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa lain. Baik, terima kasih kepada Mahesa Rana Karisma. Lalu selanjutnya ada saya sendiri, Ainia Hidayanti, akan memaparkan materi tentang Marketplace Activity. Marketplace Activity ini merupakan metode pembelajaran yang berupa kegiatan di mana peserta didik melakukan aktivitas jual beli informasi, pengetahuan, baik berupa konsep ataupun karya sesuatu. Penjual, pembeli, dan media komunikasi berupa pesan, terjadi tanya jawab, mempertahankan, dan mempromosikan suatu konsep sebuah produk.
Sebuah kekurangan dari metode marketplace activity ini adalah, yang pertama, guru yang melakukan metode ini harus memiliki keterampilan khusus. Yang kedua, harus memiliki waktu yang banyak. Yang ketiga, memerlukan kematangan, sebuah perencanaan atau persiapan. Yang keempat, ada keterbatasan dalam sumber belajar, alat pelajaran, situasi, dan waktu yang harus dikondisikan untuk mendemonstrasikannya. Yang kelima, ada bila selalu digunakan dan terlalu digunakan akan membuat bosan. Kelebihan metode marketplace activity. Yang pertama, guru mudah menguasai kelas. Yang kedua, mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas. Yang ketiga, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Yang keempat, materi atau isi lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Yang kelima, memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman, pengetahuan, dan kearifan. Yang keenam, ada dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas. Baik, terima kasih kepada pemateri dan teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih banyak. Dan kepada Ibu Ida Lestari SPD IMPD juga terima kasih banyak telah memberikan kami untuk mempresentasikan materi ini. Kepada teman-teman, terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.